penyematan nama bin Yahya yang merupakan bagian dari Bani Alawi atau Ba'alwi yang dilindungi dalam tanda petik oleh Rabithah Alawiyah disematkan kepada orang Jawa, kan begitu. Dalam bahasa lain, di mana tindakan Rabithah Alawiyah? Di luar konteks pengaburan sejarahnya. Fokusnya kepada pemberian marga Alaidrus kepada tokoh masa lalu yang bukan bagian dari Ba'alwi. Seperti apa tindakan dari Rabithah Alawiyah? Kalau Rabithah Alawiyah secara resmi tidak melakukan pelurusan atas hal ini, berarti sama saja dong Rabithah Alawiyah telah membiarkan adanya perusakan atas marga-marga yang dilindungi oleh Rabithah Alawiyah sendiri. Konsekuensinya akan ke sana, Pak. Kalau memang tujuannya Rabithah Alawiyah itu untuk meluruskan nasab turunan Nabi yang ada di Nusantara, bagaimana hal-hal seperti ini, Pak Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Masih dalam suasana Idul Fitri ya, walaupun sudah hampir sepekan ini. Saya atas nama Aras 9 Channel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan. Dan pada kesempatan kali ini saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan respon atau pertanyaan, atau kalau dipertegas lagi itu adalah gugatan dari rakyat. Terhadap siapa? Terhadap Rabithah Alawiyah. Saya langsung fokus aja. Ini kaitannya dengan banyaknya perubahan identitas atas makam-makam pada nama-nama yang diberi marga dari bagian Rabithah Alawiyah atau dari bagian Ba'alwi. Kaitannya pula dengan tidak sedikitnya oknum-oknum yang mengaku dirinya sebagai Habib kemudian dilakukan tindakan. Ini juga seperti yang disampaikan dalam Opini Tempo edisi Lebaran tempo hari. Anda mungkin masih teringat bagaimana ada orang mengaku Habib kemudian dinyatakan palsu. Lantas apa yang dilakukan oleh pihak, katakanlah Rabithah Alawiyah dalam tanda petik, atau mungkin perwakilan lah walaupun tidak atas nama lembaga. Bagaimana tindakan-tindakan dari orang-orang Rabithah Alawiyah dalam tanda petik terhadap orang yang mengaku dirinya sebagai Habib. Saya pernah mendapatkan kiriman video bahkan sampai ada tindakan kekerasan yang sudah sangat jelas-jelas juga apa yang dialami oleh Sunan Derajat, yaitu Kiai Munawir ya, Munawir Al-Qasimi, yang pernah juga kami tayangkan di sini. Bagaimana beliau dalam tanda petik juga barangkali ya diinterogasi di kantor Rabithah Alawiyah sendiri. Karena dia diduga mengaku sebagai Habib padahal tidak. Artinya begitu tegasnya pihak Rabithah Alawiyah terhadap siapapun yang mengaku dirinya sebagai Habib padahal bukan. Ini tindakan yang luar biasa untuk menjaga marwah dari Rabithah Alawiyah, untuk menjaga kelurusan silsilah yang mereka catat. Ini saya salut. Nah, berangkat dari sini lalu muncullah pertanyaan, atau kalau diperkasar lagi itu gugatan, lantas bagaimana Pak Rabithah dengan adanya makam-makam yang dirubah identitasnya pada marga yang ada di Rabithah Alawiyah. Yang baru-baru saja terjadi, yang hangat kemudian diturunkan itu yaitu di Pujuk Bira. Pujuk Bira atau Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husin Pujuk Banyusangkah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LKSAN PWI Jatim yaitu Kiai Zabidi, pengasgafan, pemberian atau isbat asgaf pada Pujuk Banyusangkah atau Sayyid Husin ini berawal dari terahnya yang diisbat oleh Rabithah Alawiyah menjadi asgaf. Nah, bermula dari sini kurang lebih maka Pujuk Banyusangkah atau Sayyid Husin kemudian menjadi Sayyid Husin asgaf. Nah, karena Sayyid Husin ini punya anak namanya Sayyid Abdurrahman atau Pujuk Bira, maka otomatis anaknya kan harus asgaf. Maka diasgafkan yang tempo hari sudah kami tayangkan itu sudah dilepas. Hal-hal yang seperti ini apakah Rabithah Alawiyah tidak tahu? Kan sangat ramai ya. Saya memberikan contoh-contoh yang populer saja biar mudah untuk difahami dan mudah mengelaborasi.
Banyak di YouTube itu sebelum dirubah masih Asegaf begini. Apakah tidak tahu? Sementara Rabithah Alawiyah itu kan sampai berada di beberapa daerah ya. Ada kepengurusannya sampai ke daerah-daerah. Atau contoh lagi yang lebih populer yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, yang makamnya dibuat megah. Entah makam siapa awalnya itu ya. Setahu saya itu makam Mbah Keramat Jati di Semarang, di Lamper Kidul itu, yang kemudian disebut makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Di luar hal pemakamannya, pemberian marganya. Artinya kalau Habib Hasan ini menjadi KRT Sumodiningrat, berarti Sumodiningrat kan bin Yahya. Sementara Habib Hasan ini juga adalah rangkaian dari leluhur Abah Lutfi. Saya memberikan yang terkenal saja biar mudah. Apa tidak mungkin Rabithah Alawiyah tidak tahu? Sangat tidak mungkin kan? Artinya bukan hanya pada persoalan perubahan identitas pada makamnya, tetapi penyematan nama bin Yahya yang merupakan bagian dari Bani Alawi atau Ba'alwi yang dilindungi dalam tanda petik oleh Rabithah Alawiyah disematkan kepada orang Jawa. Kan begitu. Dalam bahasa lain, di mana tindakan Rabithah Alawiyah? Jadi ini biar berimbang. Jangan hanya ketika ada orang, katakanlah oknum, mengaku sebagai Habib lalu ditindak. Bahkan tidak mengaku sebagai Habib aja, seperti Kiai Munawir itu diinterogasi di dalam tanda petik. Lantas ada yang jelas-jelas membaalwikan atau memberikan marga ba'alwi terhadap orang yang bukan ba'alwi. Ini kita biar adil gitu. Dan tidak hanya dari satu arah. Tidak hanya dari pihak Hamengkubuanan yang memberikan respon. Bahkan dan Dibio sempat minta tanggung jawab sama Abah Lutfi. Tapi bagaimana dari Rabithah Alawiyah sendiri sebagai induk dari pernasaban para habaib ini? Masa iya orang Jawa diberi nama Asgaf atau diberi nama bin Yahya? Atau dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Habib Ismail Fajri, di situ jelas kan, yang pernah saya ulas. Biar tidak hanya Abah Lutfi nanti dibilang saya sentimen. Tidak, ini mempermudah bahasan. Masih di Jogja, di Nitian, itu ada makam yang dikatakan sebagai makam Pangeran Besar Abdurrahman Alaidrus, ya, yang pernah kami kupas. Ya. Itu sebagai Juru Mertani 1. Itu dari sisi pengaburan sejarah jelas-jelas pengaburan. Tidak berhenti sampai pada itu, pada saat itu. Penyampaian ini disampaikan oleh seorang Habib dalam kanal YouTube bernama Husein Alaidrus. Karena persoalan ini sudah pernah kami ulas, saya pindah di satu rangkaian, yakni di mana Habib Husein ini, Alaidrus ini juga mengaku Panembahan Bodo sebagai leluhurnya, yang dia dikatakan, artinya Panembahan Bodo ini dikatakan sebagai Ki Juru Mertani II. Ki Juru Mertani II ini dikatakan sebagai leluhurnya yang bermarga Alaidrus. Dan ini ditayangkan di kanal YouTube. Apakah di Jogja atau mungkin sekitar Klaten sana tidak ada Rabithah Alawiyah, cabang Rabithah Alawiyah? Apakah satu pun tidak ada yang nonton? Artinya apa? Ada seorang tokoh yang dalam catatan sejarah dia adalah orang Jawa asli. Dalam satu versi beliau nasabnya sampai ke Brawijaya. Lalu dia diberi marga Alaidrus. Ini di luar konteks pengaburan sejarahnya. Fokusnya kepada pemberian marga Alaidrus kepada tokoh masa lalu yang bukan bagian dari Ba'alwi. Seperti apa tindakan dari Rabithah Alawiyah. Pak Habib Taufik, yang kalau bicara tegas itu, kira-kira bagaimana? Jadi ya mohonlah Anda jangan hanya mengkritisi
para pengkritik-kritik Anda, hal-hal seperti ini Anda sebagai Ketua Robitoh Alawiyah kan memiliki tanggung jawab moral yang otomatis kalau Anda masih mengklaim bahwa Robitoh Anda ini adalah Robitoh yang berusaha untuk meluruskan nasab Nabi. Lah ini kan pembelokan nasab Nabi, Pak Taufik. Ini di luar konteks kalau Pak Alwi ini sudah terbantahkan sebagai dzurriyyah Nabi, sudah dibatalkan sebagai dzurriyyah Nabi menurut para peneliti, kan begitu, bukan menurut saya. Anggaplah tidak batal, berarti Robitoh Alawiyah telah kecolongan. Orang-orangnya, bahkan orang besar yang berada di rangkumnya telah membelokkan silsilah mereka sendiri, telah memberikan marga-marga nan suci itu kepada orang yang bukan haknya. Bagaimana tindakan Anda? Ini suasana lebaran agak kenceng ngomongnya ya. Ini mohon maaf untuk semuanya. Ini biar tegas, biar mudah dipahami, biar adil di dalam menyikapi. Jadi jangan hanya kerucu-kerucu kayak gitu Bib Taufik ngomong. Jangan hanya mereka-mereka yang dianggap kerucu, yang bagian bawah yang kemudian ditindak. Bahkan sampai ada kekerasan fisik kalau saya lihat di dalam satu video, kalau benar ya, dikirim ke saya. Bagaimana yang seperti ini? Jadi kalau Robitoh Alawiyah secara resmi tidak melakukan pelurusan atas hal ini, berarti sama saja dong Robitoh Alawiyah telah membiarkan adanya perusakan atas marga-marga yang dilindungi oleh Robitoh Alawiyah sendiri. Konsekuensinya akan ke sana, Pak. Ini bukan ngajarin orang yang lebih tua dari saya, tapi biar berimbang, biar tidak hanya ngomong kerucu-kerucu. Biar jelas, kalau memang tujuannya Robitoh Alawiyah itu untuk meluruskan nasab turunan Nabi yang ada di Nusantara, bagaimana hal-hal seperti ini, Pak Habib? Kalau saya secara pribadi, terus terang ya, saya masih menghormati siapapun sebagai warga negara Indonesia, sebagai organisasi yang ada di Indonesia, saya masih menghormati. Tetapi dengan hal-hal seperti ini, atas dasar penghormatan itu, saya akan mohon imbal baliknya apa? Berikan dong penjelasan biar berimbang. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan terlalu kencang di dalam pembicaraan. Semoga kita semua tetap diberikan kebeningan hati di dalam menelaah persoalan. Mohon kritik yang saran yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.